Cinta sejati tidak selalu datang dengan suara merdu, lonceng di taman atau suara cinta yang diselipkan di sela-sela buku. Kadang ia datang seperti senja, tanpa tergesa, penuh warna, namun tak pernah gaduh. Begitulah Maya dan Ardi bertemu, bukan lewat pujian yang membangun langit, tapi lewat ketenangan yang menghunjam bumi. Mereka menikah tanpa sempat saling mencintai seperti lazimnya muda-mudi. Tapi justru dari situlah kisah mereka tumbuh pelan-pelan, seperti bunga yang mekar di musim yang jarang ditunggu, namun paling indah saat akhirnya tiba. Langit sore itu pucat, seolah malu mengintip dua hati yang perlahan berdekatan dengan bisu. Maya duduk di sudut ruang belajar, jari-jarinya memegang buku tafsir, tapi hatinya teralihkan oleh sosok laki-laki di seberang meja. Ardi yang sedang duduk menunduk, membaca Al-Quran dengan suara yang lirih namun dalam. Seakan setiap huruf yang keluar adalah doa untuk seseorang yang belum ia temui. Mereka tak saling menyapa, tak ada senyum basa-basi atau percakapan manis. Namun ada ruang di antara mereka yang seperti jembatan tak terlihat, dibangun dari ketenangan, dari tatapan yang tak disengaja, dari hadir yang tidak mengganggu, seolah Tuhan mempertemukan mereka di tempat paling sunyi, agar cinta tumbuh bukan dari gairah, melainkan dari kesucian. Hari-hari setelahnya, Maya sering merasa aneh. Kenapa hati ini mulai menanti seseorang yang tak pernah berbicara padanya, seseorang yang bukan tidak tahu ia sedang menunggu. Tapi di malam-malam gelisah, saat angin mengetuk jendela, Maya tahu cinta sedang menyusun nadanya dalam diam, menulis puisi dari jeda-jeda yang belum diisi kata. Lamaran itu datang seperti hembusan angin di malam hari, lembut, mengejutkan, dan membawa pesan dari langit. Ayah Maya menyebut nama Ardi, dan waktu seolah berhenti sejenak. Maya menatap wajah ayahnya, mencari keraguan di mata lelaki tua itu. Tapi yang ia temukan hanyalah keyakinan yang tenang, seperti sungai yang tahu akan sampai ke laut. Di dalam kamar, Maya duduk lama di depan cermin. Ia melihat dirinya bukan sebagai gadis yang di tengah dilamar, tapi sebagai perempuan yang harus memilih antara cinta yang belum bersemi atau keyakinan yang sedang tumbuh. Dalam remang cahaya, ia tersenyum kecil, lalu menutup matanya dan berbisik, "Jika hari ini dirimu, ya Robbi, maka tenangkanlah hatiku," dan hatinya pun tenang. Ardi tidak datang dengan gombalan atau 1000 janji. Ia hanya membawa satu hal, kesungguhan saat bersua dengan ayah Maya. Ia berkata pelan, "Saya tidak tahu bagaimana cara mencintai Maya dengan sempurna, tapi saya ingin belajar mencintainya dengan cara yang Allah ridhoi." Kalimat itu sederhana, tapi dalamnya seperti samudra yang menyembunyikan bulan. Malam pertama di rumah kecil mereka tidak diwarnai lilin romantis atau dentingan piano dari radio tua. Hanya ada 2 cangkir teh hangat dan 2 pasang mata yang berusaha saling memahami tanpa harus berbicara panjang. Cinta bagi mereka bukan letupan kembang api, tapi lentera kecil yang menyala dalam keheningan. Hari-hari setelahnya, mereka seperti 2 orang asing yang pelan-pelan menjadi satu. Ardi belajar memasang jemuran, Maya belajar menyeduh kopi, seperti kesukaan suaminya. Mereka belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kejutan besar, tapi dari hal-hal remeh yang dikerjakan dengan cinta dan doa. Maya berkata,
Dulu aku takut menikah denganmu tanpa cinta, tapi ternyata mencintai setelah menikah adalah cinta yang paling jujur, karena tidak ada ruang untuk permainan, yang ada hanya keikhlasan. Ardi menatapnya, matanya berkaca-kaca, lalu menggenggam tangannya dan berkata, "Karena kita tidak dimulai dari cinta, maka cinta ini tumbuh tanpa batas." Waktu bergulir, seperti lembaran buku tua yang selalu punya kisah baru di setiap halaman. Maya dan Ardi kini bukan hanya pasangan, tapi sahabat jiwa. Mereka tahu cara menghibur tanpa harus bertanya, dan tahu cara meminta maaf hanya dengan tatapan. Di wajah mereka, cinta tidak ditulis tapi terasa. Mereka menyemai cinta di antara kesibukan anak-anak dan cobaan yang tak pernah meminta izin untuk datang. Tapi setiap badai hanya membuat akar cinta mereka semakin dalam. Mereka tidak pernah membesar-besarkan masalah, karena tahu rumah ini dibangun bukan untuk amarah, tapi untuk pulang. Di ulang tahun pernikahan yang ke-10, Ardi memberikan Maya sebuah buku kosong. Di dalamnya hanya ada satu kalimat, "Mari kita isi halaman ini dengan cinta yang tak bisa habis ditulis oleh waktu." Maya menangis malam itu, bukan karena sedih, tapi karena bahagia telah memilih jalan yang sunyi, namun ternyata menuju surga yang damai. Pesan moral dari kisah ini, dari Maya dan Ardi, kita belajar bahwa cinta tidak selalu perlu kilat dan pelangi. Ia bisa tumbuh dari ketundukan, dari niat baik, dan dari kesedihan untuk belajar saling mencintai setelah akad diucapkan. Menikah tanpa pacaran bukan berarti buta arah, tapi percaya pada kompas langit yang tak pernah salah menunjuk utara. Karena cinta jika diniatkan karena Allah, tak akan redup meski tanpa kata-kata manis. Ia akan kekal dalam diam yang saling menjaga. Jangan lupa kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.